Pembantaian besar yang tercatat dalam sejarah Indonesia. Diculiknya para jenderal untuk mencapai kepentingan suatu golongan. Tentu sudah familiar di kuping kita, dan tentu sudah dapat diduga tragedi apa. Tak disangka hal tersebut salah satunya dikepali oleh seorang yang dekat dengan bapak negara dan anak didik kesayangan Bung Hatta. Idealisme yang dibawanya membawa bencana dalam besar sejarah negara ini. Dipa Nusantara Aidit, yang sering dikenal dengan Den Aidit. Ia lahir pada 30 Juli 1923, sering dipanggil Ahmad pada masa kecilnya. Aidit mendapatkan pendidikan dari sistem kolonial Belanda. Ayahnya Abdullah Aidit ikut serta memimpin gerakan pemuda di Belitung dalam melawan kekuasaan kolonial Belanda. Dan setelah mereka sempat menjadi anggota DPRS mewakili rakyat Belitung, Abdullah Aidit juga pernah mendirikan sebuah perkumpulan keagamaan, yaitu Nurul Islam, yang berorientasi kepada Muhammadiyah. Adapun ibu Den Aidit bernama Mailan. Menjelang dewasa, Ahmad Aidit mengganti namanya menjadi Dipa Nusantara Aidit. Ia memberitahukan hal ini kepada ayahnya, yang menyetujui begitu saja. Dari Belitung, Aidit berangkat ke Jakarta, dan pada 1940 ia mendirikan perpustakaan antara di daerah Tanah Tinggi, Senen, Jakarta Pusat. Kemudian ia masuk ke sekolah dagang, Handel Schools. Ia belajar teori politik Marxis melalui Perhimpunan Demokratik Sosial Hindia Belanda, yang belakangan berganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. Dalam aktivitas politiknya itu pula, ia melalui berkenalan dengan orang-orang yang kelak memainkan peran penting dalam politik Indonesia, seperti Adam Malik, Heru Saleh, Bung Karno, Bung Hatta, dan Muhammad Yamin. Menurut sejumlah temannya, Hatta mulanya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepadanya, dan Ahmad menjadi anak didik kesayangan Hatta. Meskipun ia seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional, Aidit menunjukkan dukungan terhadap paham Marxisme Soekarno dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Sebagai balasan atas dukungannya terhadap Soekarno, ia berhasil menjadi sekjen PKI dan belakangan ketua di bawah kepemimpinan PKI menjadi partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan Tiongkok. Ia mengembangkan sejumlah program untuk berbagi kelompok masyarakat seperti Pemuda Rakyat, Gerwani, Barisan Tani Indonesia, BTI, Rekra, dan lain-lain. Dalam kampanye pemilu 1955, Aidit dan PKI berhasil memperoleh banyak pengikut dan dukungan karena program-program mereka untuk rakyat kecil di Indonesia. Dalam dasawarsa berikut, PKI menjadi pembimbing dari unsur-unsur konservatif di antara partai-partai politik Islam dan militer. Berakhirnya sistem parlementer pada tahun 1957 semakin meningkatkan peranan PKI karena kekuatan ekstra parlementer mereka. Ditambah lagi karena koneksi Aidit dan pemimpin PKI lainnya yang dekat dengan Presiden Soekarno, maka PKI menjadi organisasi massa yang sangat penting di Indonesia. Kisah Sanjoto, Kapten Polisi Militer pemburu gembong PKI Den Aidit di Semarang. Setelah tertangkap dan dilakukan proses interogasi, sang ketua Partai Komunis Indonesia ini mengaku bahwa dia merupakan orang yang bertanggung jawab atas peristiwa G30S ini. Setelah proses interogasi, Den Aidit sempat meminta untuk bertemu dengan Ir Soekarno karena menurutnya semua akan menjadi jelas bisa bertemu dengan sang presiden. Namun hal ini tentu ditolak oleh Yasir, yang merupakan orang kepercayaan Jenderal Soeharto. Dilansir dari berbagai sumber, tempat eksekusi yang semula akan dilakukan Yasir di Semarang kemudian diganti sesuai mandat dari Jenderal Soeharto. Yasir lalu memerintahkan anak buahnya, Mayor Trisno, untuk mencarikan sumur tua yang nantinya akan menjadi tempat eksekusi Den Aidit. Lokasi ini tempatnya berada di sekitaran Boyolali, di mana terletak sebuah rumah yang dijadikan markas Satuan Kostrad. Ketika hendak dieksekusi, Aidit sempat mengungkapkan bahwa dirinya merupakan seorang menteri negara, koordinator, Menko dalam kabinet Dwikora.
dan mempertanyakan sumur di hadapannya. Tahu kamu artinya apa seorang Menko, seorang wakil ketua MPR sementara kemari? Apa ini sumur? Untuk apa? Pertanyaan ini langsung dijawab oleh Yasir. Saya mengerti Pak, dan kalau Bapak mau tahu sumur ini untuk apa? Ini buat Bapak. Bapak tahu bukan kalau Pak Yani juga dimasukkan sumur seperti ini? Pada 1965, PKI menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia dan menjadi semakin berani dalam memperhatikan kecenderungannya terhadap kekuasaan. Pada tanggal 30 September 1965, terjadilah tragedi nasional yang dimulai di Jakarta dengan diculik dan dibunuhnya 6 orang jenderal dan seorang perwira. Peristiwa ini dikenal sebagai peristiwa G30S. Aidit dituduh sebagai dalang peristiwa ini, dan dia akhirnya dihukum mati oleh militer. Ada beberapa versi tentang kematian Den Aidit ini. Menurut versi pertama, Aidit tertangkap di Jawa Tengah, lalu dibawa oleh sebuah batalion Kostrad ke Boyolali. Kemudian, ia dibawa ke dekat sebuah sumur dan disuruh berdiri di situ. Ia diberikan waktu setengah jam. Sebelum diberesi waktu setengah jam itu, digunakan Aidit untuk membuat pidato yang berapi-api. Hal ini membangkitkan kemarahan semua tentara yang mendengarnya, sehingga mereka tidak dapat mengendalikan emosi mereka. Akibatnya, mereka kemudian menembak hingga mati. Versi yang lain mengatakan bahwa ia diledakkan bersama dengan rumah tempat ia ditahan. Betapapun juga sampai sekarang jika diketahui di mana jenazahnya dimakamkan. Selain kematiannya, kelahiran Aidit pun bermacam-macam versi. Beberapa mengatakan Aidit kelahiran Medan 30 Juli 1900 dengan nama lengkap Ja'far Nawi Aidit. Keluarga Aidit konon berasal dari Minanjau, Sumatera Barat, yang pergi merantau ke Belitung. Namun banyak masyarakat meninjau tidak pernah mengetahui dan mengakui hal itu.